Tahun 2026 menjadi tahun yang penuh dinamika bagi pasar keuangan global. Di tengah ketidakpastian ekonomi, inflasi yang belum sepenuhnya stabil, serta tensi geopolitik di berbagai belahan dunia, satu pertanyaan kembali mengemuka. Apakah emas masih layak dibeli sekarang? Sejak dahulu, emas dikenal sebagai aset pelindung nilai atau safe haven. Ketika kondisi ekonomi memburuk, pasar saham bergejolak, atau nilai mata uang melemah, investor cenderung mengalihkan dananya ke emas. Logam mulia ini dianggap memiliki daya tahan terhadap krisis dan inflasi. Namun situasi tahun 2026 tidak sesederhana itu. Harga emas dunia dalam beberapa tahun terakhir sempat mengalami kenaikan signifikan. Pemicunya beragam, mulai dari konflik geopolitik, perlambatan ekonomi global, hingga kebijakan suku bunga Bank Sentral Dunia seperti Federal Reserve yang sangat memengaruhi pergerakan dolar Amerika Serikat. Ketika suku bunga tinggi, investor cenderung menyimpan uang di instrumen berbunga seperti obligasi. Tapi ketika ada sinyal penurunan suku bunga atau kekhawatiran resesi, emas kembali menjadi primadona. Lalu bagaimana kondisi di 2026? Beberapa analis menilai bahwa ketidakpastian global masih cukup tinggi. Pertumbuhan ekonomi di sejumlah negara besar belum sepenuhnya stabil. Inflasi memang mulai terkendali dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, tetapi belum sepenuhnya kembali ke target ideal bank sentral. Selain itu, ketegangan geopolitik di beberapa kawasan juga belum sepenuhnya mereda. Situasi ini membuat investor global tetap mempertahankan sebagian portofolionya dalam bentuk emas. Di Indonesia sendiri, minat masyarakat terhadap emas masih tergolong kuat. Banyak yang membeli emas batangan sebagai tabungan jangka panjang, apalagi dengan kemudahan pembelian digital melalui berbagai platform investasi. Namun pertanyaannya, apakah harga emas saat ini masih wajar untuk dibeli? Secara historis, emas memang cenderung naik dalam jangka panjang. Tetapi dalam jangka pendek, fluktuasinya bisa cukup tajam. Kenaikan yang terlalu cepat biasanya diikuti dengan koreksi harga. Artinya, membeli emas di harga puncak tanpa strategi bisa berisiko. Investor perlu memahami tujuan membeli emas. Apakah untuk investasi jangka panjang? Untuk lindung nilai terhadap inflasi atau sekadar mengikuti tren? Jika tujuannya adalah menjaga nilai kekayaan dalam jangka panjang, emas masih relevan. Banyak perencana keuangan menyarankan alokasi emas sekitar 5 hingga 15% dari total portofolio investasi. Tujuannya bukan untuk mendapatkan keuntungan besar dalam waktu singkat, tetapi untuk menjaga stabilitas aset. Namun jika tujuan Anda adalah mencari keuntungan cepat, emas mungkin bukan instrumen yang paling ideal. Pergerakannya tidak seagresif saham atau aset kripto. Faktor lain yang perlu diperhatikan adalah nilai tukar dolar Amerika Serikat. Karena harga emas dunia diperdagangkan dalam dolar, pergerakan mata uang ini sangat memengaruhi harga emas di pasar global. Jika dolar melemah, harga emas biasanya cenderung menguat. Sebaliknya, jika dolar menguat tajam, emas bisa tertekan. Selain itu, pembelian emas oleh Bank Sentral Dunia juga menjadi faktor penting. Dalam beberapa tahun terakhir, sejumlah bank sentral meningkatkan cadangan emas mereka sebagai langkah diversifikasi dari dolar. Hal ini menunjukkan bahwa bahkan institusi keuangan besar pun masih memandang emas sebagai aset strategis. Meski demikian, ada juga risiko yang perlu dipertimbangkan di tahun 2026. Jika ekonomi global menunjukkan pemulihan yang kuat, suku bunga kembali stabil di level menarik, dan pasar saham kembali bullish, maka minat terhadap emas bisa menurun. Investor biasanya akan mengejar aset dengan imbal hasil lebih tinggi ketika kondisi ekonomi membaik. Jadi, apakah emas masih layak dibeli di 2026? Jawabannya bergantung pada strategi dan profil risiko masing-masing. Bagi investor konservatif yang mengutamakan keamanan dan stabilitas, emas masih menjadi pilihan yang masuk akal, terutama sebagai bagian dari diversifikasi. Namun bagi investor agresif yang mengejar pertumbuhan tinggi, emas sebaiknya hanya menjadi pelengkap,
bukan instrumen utama. Yang terpenting, jangan membeli emas hanya karena takut ketinggalan tren atau karena panik melihat harga naik. Keputusan investasi sebaiknya didasarkan pada perencanaan yang matang, bukan emosi. Di tengah ketidakpastian global, emas tetap bersinar. Tapi seperti instrumen investasi lainnya, emas bukan tanpa risiko. Tahun 2026 bukan soal apakah emas akan terus naik atau turun. Yang lebih penting adalah bagaimana Anda mengelola strategi investasi dengan bijak. Karena pada akhirnya, investasi terbaik bukan yang paling populer, tapi yang paling sesuai dengan tujuan keuangan Anda.